Varian manusia yang paling susah dikasih tahu adalah user keras kepala. Hei, pakailah helmmu biar kepalamu aman dari benturan. Alah bang, aku ini mau pergi ke depan. Jauh juga tidak. Aman lah. Mau jauh, mau dekat, tetap saja helm itu wajib digunakan kalau mau mengendari motor. Woi. Sejak kapan abang jadi orang yang ribet? Asal abang tahu ya. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk tidak memakai helm. Naik damai. Bahkan peringatan orang ahli pun akan mereka abaikan. Bos, ini motor, remnya sudah aus. Apa mau diganti? Gak usah lah bang. Rem motor itu juga jarang kupakai. Tapi bos, ini benar-benar masalah. Kalau suatu saat, bos, sudahlah bang. Motor aku. Kalau celaka ya... Varian manusia yang harus kalian waspadai adalah usus ringan tangan. Varian ini tentu saja suka memukul, kan? Tanpa alasan yang logis. Biasanya terjadi karena lonjakan emosi. Menghadapi varian ini, disarankan menggunakan pelindung tambahan, seperti helm. Jika kamu sudah familiar dengan tingkahnya, kamu akan tahu kapan saat yang tepat menggunakan pelindung. Musuh alami dari varian ini, tentu saja, orang yang tenang. Kelebihan varian ini patut dipuji, tapi juga dianggap bebal. Jika dia sudah mendapatkan ultimatum dari orang tersebut, dia akan memasuki fase diam 1000 bahasa. Sakit! Hai, namaku Anton, aku adalah skeleton. Sudah cukup bagiku memiliki panah untuk menemaniku. Itu karena rasku toksik sama matahari aja. Kita kan emang tulang. Saking toksiknya, kami menyerang satu sama lain. Pernah aku berani melawan Iron Golem sendirian. Ya, meski babak belur. Siang waktunya berteduh dan memoles panahku. Dan malam waktunya berburu. Makhluk baru yang menghuni desa Pillager. Cih, dia tidak keluar desa lagi malam ini. Kenapa aku tidak masuk ke dalam desa Pillager? Pertanyaan yang bagus. Di desa ada makhluk menakutkan. Mereka menyebutnya wolf atau serigala. Banyak dari rasku yang kalah di hadapannya. Tidak. Selain itu, aku juga membaur dengan master yang lain. Herman, awas! Hai, namaku Herman, aku adalah Enderman. Gerak cepat adalah gayaku. Aku juga suka mengambil benda-benda aneh di dunia ini. Jujur saja, aku tidak suka air. Air dan aku memang kombinasi yang buruk. Apalagi saat hujan, aku harus memaksimalkan keahlianku ini. Aku juga suka berkumpul dengan rasku. Atau dengan monster yang lain. Hai, namaku Anton, dan sekarang kami sedang melawan seorang pendatang. Wahai pendatang, mungkin kau tidak tahu, tapi zombie adalah makhluk gerombolan. Dengan begini, tamat riwayatmu. Hai, namaku Erik, aku seorang creeper. Ras kami adalah ras yang paling damai, karena kami tidak pernah menyerang ras lain dengan kekerasan. Tapi, aku suka melihat ekspresi ras lain. Karena semakin ku dekati mereka, semakin aneh ekspresi mereka. Pergi gak lu? Aku juga jarang berkumpul dengan sesamaku. Entah kenapa firasatku selalu berkata untuk menjauhi mereka. Dia gak nyata, bro. Sadarlah. Woi! Iper mengeluarkan ultimate-nya. Sial. Baru juga spawn. Hanya ada satu makhluk yang dekat saja aku tidak mau, yaitu Ocelot. Bak seperti neraka. Ada satu makhluk yang berhasil membuat kami marah sekali. Dia, pria berjirah biru. Saat bertemu dengannya, rasanya ingin sekali mengeluarkan skill satu-satunya ini. Adi! Si Junai di ke bawah. Ini gak mau maju bareng.
Kita kapan majunya? Maju bro, maju. Butuh bantuan? Kurang ajar kau pendatang. Sepertinya dia punya kekuatan angin. Kekuatan angin dari mana? Guys, dia datang. No. Hai, namaku Ombi. Aku adalah zombie. Kehidupanku setiap harinya cukup menarik ya. Saat matahari terbit, aku berlindung di dalam bayang. Dan saat matahari terbenam, aku main ke dalam desa, menyapa semua pillager yang ada di sana. Mau main tidak? Pergilah kau makhluk terkutuk. Oh, aku tidak sendirian. Yang itu Perro yang sedang bawa pedang, dan itu Zor yang pakai helm. Ombi, aku kebal matahari. Apa? Kebal matahari? Terkadang ketika jenuh, aku juga berkumpul dengan monster yang lain. Dia terkena penyakit pestilence. Harus kusembuhkan. Dia adalah SCP-049 dan masuk ke kelas Euclid. Jika bertugas di SCP-049, pastikan kalian mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan. Jika dokternya tenang bahkan menawarkan kalian minum, berarti kalian aman. Namun jika dokter tiba-tiba risih, aneh, dan panik, kusarankan untuk keluar. Entah wabah pestilence itu apa, tapi dokter selalu risih jika ada yang terjangkit. Kusarankan juga jangan sampai disentuh oleh tangannya. Kenapa tidak boleh? Dalam prosedur, sentuhan dokter adalah kematian. Jika dokter mencoba menjabat tangan kalian, sebaiknya kalian tolak atau jika dokternya risih, sebaiknya lari. Karena jika disentuh oleh tangannya, itu artinya selamat tinggal. Juga sebenarnya, kejadiannya tidak beres sampai di situ. Senior! Terima kasih untuk semuanya. Ini adalah SCP-096, humanoid dengan tinggi sekitar 2,31 meter. Jika bertugas di SCP-096, pastikan kalian membaca standar operasional yang sudah ditetapkan. Apapun yang terjadi, jangan mencoba peruntungan dengan melihat wajahnya. Rekaman, foto, atau jejak digital yang berkaitan dengan wajah SCP-096 sangat dilarang. Entah kenapa, SCP ini selalu mengejar siapapun yang melihatnya. Apa yang harus dilakukan jika terlanjur melihat wajah SCP-096? Ada prosedurnya, yaitu diam di tempat. Untungnya, pengawas SCP-096 ini diberi suntikan penghilang rasa sakit. Senior, teruslah hidup. Kuharap kalian tetap tenang. Ini adalah SCP-173. Jika bertugas di SCP-173, kefokusan dan ketenangan sangat dibutuhkan. Karena kelalaian kecil saja, dibutuhkan minimal 3 pengawas untuk bertugas di SCP-173. Tidak boleh kurang dari 3 orang dalam mengawasi SCP-173. Sekali saja pengawas kehilangan momentum, SCP-173 sudah menggapai leher. Jadi, berapa kemungkinan selamat jika bertugas di SCP-173? 100% jika tidak ada kecerobohan. Asal para pengawas SOP, pasti selamat. Hai, namaku Pil, dan aku seorang pillager. Di desa setiap harinya tidak ada yang beda ya. Pagi-pagi bercocok tanam, siangnya mengurus ternak, dan malamnya beristirahat. Berlindung dari para zombie. Namun tiba-tiba, muncul pendatang baru. Dengan baju biru entah dari mana, mengacaukan desa ini. Orang ini menyusun blok TNT, kukira untuk membantu kami melawan para zombie. Namun, aku meragukan senyuman aneh itu. Dia melihat kami sambil menyebut-nyebut butuh pillager. Malamnya aku mendengar teriakan, tapi aku tetap melanjutkan tidurku. Dan esoknya, 2 temanku tiba-tiba saja menghilang. Pengen ngopi? Silakan tuan. Ini kosong. Oh, maafkan aku tuan. Mana aku masih kosong tinggal. Ada. Oh, iya tuan. Pengen ke sana aku. Boleh tuan. Antara kau dan Ray, siapa sih yang paling cepat? Tentu saja aku tuan. Tubuhku ini diciptakan untuk lari. Karena tubuhmu diciptakan untuk lari. Coba lomba. Boleh. Menu siang hari ini apa?
Oh, chef kita sedang memasak. Apakah tingkat kepedasannya cukup? Tentu saja Tuan, semuanya sesuai dengan selera Anda. Terima kasih Sebastian. Oh, sama-sama Tuan. Tapi nama saya... Anda memanggil Tuan? Apakah air laut bisa dikuras? Sepertinya tidak Tuan. Coba. Tapi Tuan, tidak ada alatnya. Ini